Hai Sobat SMK, kembali lagi nih dengan saya Devi dan Mimin. Berjumpa lagi dengan kami di Halo SMK Podcast Twing. Mbak Mimin, kira-kira kali ini kita kedatangan siapa ya? Siapa ya? Kemarin kan udah ini ya. Apa? Kita kedatangan Kakomli AKL nih. AKL. Kali ini kita kedatangan Kakomli apa ya? Pastinya kalian penasaran kan? Ini dia Kakomli TBSM. Tepuk tangan. Halo Bapak. Halo, Mbak. Mungkin ini ya dari apa? Dari sobat-sobat di sini kan belum ada yang kenal dari Bapak ini. Jadi Iya. Perkenalan dulu, Pak. Kan ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Baik, Mbak Devi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafrul Anam. Di lingkungan sekolah SMK NU Karanggiring ini biasa dipanggil dengan Bapak Anam. Tinggal saya sekarang ini di Desa Kadung Rembuk, Kecamatan Sukajadi, sebelah selatannya SMK NU ini, kurang lebih jarak 10 km. Gitu ya, Pak ya. Mungkin dari pemirsa kan sudah tahu ya alamatnya Pak Anam. Mungkin dari kalian bisa mampir dulu ke Pak Silakan. Anam. Silakan. Pak, jenengan kan Kakomli TBSM nih ya. Betul. TBSM itu apa sih, Pak? Oke, terima kasih Mbak Dewi. Jadi di sekolah SMK NU 1 Karanggiring ini kan ada 7 jurusan. Iya. Salah satunya yang saya pegang atau saya handle itu adalah jurusan TBSM. TBSM itu singkatan dari Teknik Bisnis Sepeda Motor. Sepeda motor. TBSM ini saya pun baru menjabat per tahun angkatan 2021/2022. Jadi kurang lebih hampir 8 bulan saya memegang yang namanya jurusan TBSM. TBSM ini sebenarnya arahnya kalau misalkan adik-adik masuk ke jurusan TBSM itu adalah mengenal dan mengetahui dan bisa menservis sepeda motor, apalagi sekarang sudah motor itu yang bentuknya teknologi. Teknologinya maksudnya ada teknologi yang lebih maju, jadi lebih arahnya ke elektrik. Jadi intinya kalau kalian masuk ke TBSM, paling tidak kalian bukan hanya kalau naiki sepeda aja. Kalau naiki semua orang bisa. Apalagi kalau kamu tahu di beberapa sosmed itu bahkan kera pun bisa naik sepeda motor. Tapi kalau kamu masuk ke TBSM itu bukan hanya bisa menaiki, tapi juga bisa merawat, menservis, dan juga bisa kamu menjadikan peluang untuk bisa mencari. Ya kan biasanya kan anak laki-lakiku suka otak-otak sepeda motor dan nggak bisa Betul. ngebalikin gitu ya, Pak ya. Cocok kalau kamu seperti itu masuk ke TBSM untuk Cocok. bisa menggali ilmunya. Bisa langsung diajari sama Pak Anam ya, Pak ya. Betul. Pak, di TBSM itu apa diajarin masak apa? Diajarin Diajarin cuma mesin-mesin gitu. doang apa ada yang lain gitu? Oke. Sesuai dengan kurikulum yang dikeluarkan oleh Kemendikbud bahwasanya anak-anak yang mau jurusan TBSM itu bukan hanya bisa menservis ataupun juga merawat ataupun juga bisa membongkar atau memasang lagi. Tidak. Di TBSM itu kalian juga akan dipelajari mengenai bagaimana caramu iso mendapatkan uang, bukan hanya menservis tapi membuat peluang usaha khusus untuk sepeda motor. Jadi di SMKN Karanggiring ini kalian selain bisa membongkar, menservis, tapi kalian juga ada pelajaran piye caranya menjual, yaitu menjual mengenai jasamu yang mana bisa servis, bisa bongkar, bisa dikembalikan semula. Kamu juga ada peluang yang lain untuk mencari usaha yang berbasis pada sepeda motor. Contohnya kamu ada orang tuamu ada tempat pinggir jalan gitu itu kamu kurang lebih ya ukuran sekitar 3 meter musuh kali 6 meter itu kamu buat untuk kayak
tempat teduh. Di situ kamu bisa membuka yang namanya cuci motor. Itu kan juga perlu. Apalagi saat ini musim hujan. Iya ya Pak. Dia saja sendiri. Jadi kita itu nggak diajari cara merawat, mengelola, kita diajari cara berbisnis juga ya Pak ya. Betul sekali. Gitu. Di TBSM itu Pak ya, apakah setiap hari itu praktek gitu Pak? Nah, masalah tiap hari prakteknya itu tergantung dari jadwal. Karena untuk kelas kita di SMK itu kan ada kelas 10, kelas 11, kelas 12. Jadi kalau untuk yang kelas 10 itu masih bentuk dasar. Maksudnya dasar itu belum arahnya ke praktek, langsung membongkar, memasang tidak, atau mengukur tidak. Jadi untuk kelas 1 itu masih mengetahui bahasanya adalah teknologi. Apa saya sepeda motor kok iso mlaku? Gitu ya Pak ya. Jadi lebih arahnya ke teori dan teknologinya, bukan ke arah praktek. Nah, kalau untuk praktek itu nanti di kelas 2 dan kelas 3. Ada ya Pak ya praktek ya Pak ya. Ada kita praktek. Nah, di kelas 2 pun setelah kalian melakukan praktek kurang lebih 1 semester, semester ganjil, nanti di semester genap kalian akan langsung terjunkan ke bengkel resmi atau bengkel umum. Jadi pada intinya itu kalian akan diterjunkan langsung ke dunia industri. Kalau kita sebut namanya adalah PKL, praktek kerja lapangan. Gitu ya. Berarti kelas 2 itu ada magang kayak magang gitu ya Pak ya. Betul, magang. Itu biasanya magang itu di mana saja Pak kalau jurusan TBSM gitu? Teknik bisnis sepeda motor itu sesuai arahan dari pimpinan, kita diarahkan untuk magang atau PKL itu ke bengkel resmi. Mungkin kalian juga tahu bahwasanya di daerah Lamongan, apalagi di daerah Karangenang, apalagi siswa-siswa yang sekolah di sini itu kebanyakan sepeda motor yang digunakan adalah merek Honda. Honda. Maka dari itu dari pihak pimpinan kita diarahkan ke dealer resmi yang mereknya Honda. Salah satunya adalah Ahas. Ahas itu salah satu bengkel resmi milik Honda. Ahas yang sudah kerjasama dengan SMK ini banyak. Salah satunya ada Ahas SPS Karanggenang. Ada yang alamatnya di daerah Kecamatan Karanggenang. Ada lagi SPS Jati Indah sebelahan daerah Sumberbudi. Ada lagi di daerah Sukudadi itu Ahas Sentral 2, salah satu cabangnya dari Ahas Sugio Sentral 1. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita untuk PKL atau magangnya di resmi, kita juga bisa arahkan ke anak-anak untuk bengkel yang umum. Tapi tetap bengkel umum bukan sembarang bengkel umum. Kita bengkel umum ada yang namanya seleksi juga, bahwasanya unit dia yang masuk itu berapa, terus ramai tidaknya bengkel itu. Karena kalau bengkel itu misalkan sepi, otomatis anak-anak kan banyak pengangguran. Iya. Ilmu yang dia dapat, teori yang dia dapat pada waktu sekolah belum tentu bisa diaplikasikan ke bengkel tersebut, apalagi bengkelnya sepi. Seperti itu. Ngomong masalah bengkel kan SMK juga punya bengkel ya Pak ya. Betul. Buat anak TBSM gitu Betul. kan. Jadinya dia itu prakteknya itu meskipun nggak nunggu magang, dianya itu kelas 1 juga bisa langsung ke bengkel, atau dianya itu praktek langsung kelas 1 di bengkel SMK juga bisa Pak. Ya, jadi boleh saya luruskan, kita kalau misalkan namanya bengkel itu ada sendiri Pak, namanya UPJ, ya, unit pelayanan. Unit pelayanan, di mana unit pelayanan itu berdasarkan dengan jurusannya. Tapi kalau untuk bengkel, TBSM ada bengkel tersebut itu untuk praktek ketika sesuai dengan jam materinya. Nah, TBSM itu kan ataupun yang TKR itu sama, dalam artian sama itu materi yang akan diberikan. Salah satunya kalau misalnya di kelas 2 itu ada sasis atau namanya PSM, sepeda motor ya. Ada lagi namanya PKKR. PKKR itu adalah arahnya ke kelistrikan. Ada lagi yang terakhir adalah PMS, yaitu pengendalian mesin sepeda motor. Nah, bengkelnya itu ada di lab terpadu. Jadi kalau misalkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, anak-anak bisa praktek, dan di mana nanti ada arahan dari bapak atau bapak guru yang mendampingi untuk praktek. Iya Pak ya. Pak, kalau boleh tahu kan tadi kan ada bagas TKR juga ya. Tuh. Itu bisa nggak ini
TKR sama TBSM kan hampir sama gitu ya, sama-sama Satu rumpun. Nah, itu tuh bisa nggak sih anak anak TBSM itu kayak bisa kayak gitu. Collab gitu ta? Enggak Collab maksudnya gimana ini? Collab apa? Kolaborasi gitu ta. enggak kayak anak TBSM bisa nggak kayak anak TKR gitu. Saat ini yang saya lihat ya sebelum ke arah situ ya, ini kembali lagi ke awal bahwasanya saya di sini tuh masih berproses sebagai guru cuma baru nggak sampai 3 tahun gitu. Jadi intinya kalau misalnya diarahkan ke anak-anak TBSM bisa kolaborasi ke TKR, belum menemukan saya. Dalam artian belum menemukan karena sebenarnya satu rumpun namanya adalah teknik otomotif. Nah, teknik otomotif itu dibagi lagi. Ada lagi yang namanya teknik produksi. Dalam arti produksi itu mengarahnya ke mesin bubut. Kalau TKR itu arahnya ke kendaraan ringan, arahnya ke mobil. Kalau untuk yang TBSM kan sudah motor. Antara sepeda sama mobil itu kan beda. Tapi sistemnya, teknologi itu hampir sama. Yang membedakan adalah kapasitas. Maksudnya kapasitas volumenya. Mobil roda 4, sepeda motor roda 2. Tapi sama, maksudnya sama itu teknologinya. Tapi beda di harga juga termasuk kan. Nah, saat ini kalau misalnya kolaborasi antara anak TBSM sama anak TKR ya masih belum menemukan saya. Dalam arti bisa menemukan itu belum tentu bisa anak TBSM mengerjakan pekerjaan anak TKR. Apalagi tapi kalau anak TKR kemungkinan bisa melakukan pekerjaan anak TBSM karena skala skupnya kecil ya. Kalau TKR mobil kan besar. Seperti itu. Pak, pastinya kan ada perbedaannya TKRO sama TBSM gitu ya. Mungkin dari pemirsa itu belum tahu perbedaan TKRO sama TBSM itu apa sih Pak? TKR sama TBSM hanya sih bedanya kalau dilihat secara detailnya. Kalau TKRO kita kan ada juga jurusan TKRO yaitu teknik kendaraan ringan otomotif. Satunya lagi adalah TBSM, teknik bisnis sepeda motor. Kalau TKR itu arahnya nanti ke mobil. Jadi perawatan, usaha juga mengenai mobil juga bisa. Terus habis itu juga servis mobil juga bisa. TBSM sama, ada yang sama-sama hanya juga merawat, usahanya di bidang sepeda motor juga ada, servis juga ada. Cuman kalau TBSM khusus untuk sepeda motor, tapi kalau TKR khusus untuk mobil. Seperti itu. Ngomong-ngomong masalah sepeda motor ya Pak ya, kan aku kan perempuan ya sama Mbak Mimin juga nih. Tips cara merawat sepeda motor yang benar itu gimana Pak? Hampir sama antara TKR sama TBSM untuk perawatan, karena sepeda motor atau mobil bisa jalannya itu bukan karena kakimu yang olai kayak sepeda ondal kan, dia dari mesin. Jadi butuh, apalagi kalau kalian punya sepeda motor, perawatannya sangat simpel. Yang mana intinya salah satunya yaitu jangan sampai bahan bakarnya habis. Nuntun gue ya. Iya Pak ya, nuntun. Ya toh? Iya. Nah itu hanya bisa basi. Tapi secara umum kalau misalkan kalian mau merawat sepeda motor itu satu dilihat akinya dulu. Aki itu pasti kalau apalagi sekarang ya sepeda motor yang sudah menggunakan teknologi yang lebih elektrik, maksudnya lebih canggih lagi. Kalau aki habis atau tidak itu bisa ada indikasinya di sepeda motor. Sepedanya ada, jadi kelihatan ketika kalian kontak, akinya itu ternyata setelah kamu start masih nyala terus, berarti ada masalah di aki. Jadi kalau misalkan perawatan aki itu seharusnya sih bisa dilakukan ya dalam batas tempo itu mungkin 1 bulan sekali. Setelah itu juga mengenai pengecekan penggunaan bahan bakarnya juga. Jangan sampai bahan bakar yang sepeda motor itu adalah sepeda motor bensin, seharusnya dia menggunakan bahan bakar bensin tapi kamu isi air. Mungkin bisa bisa. Pak air, nggak bisa Pak air kan untuk diminum. Iya loh. Ya gitu. Jadi itu
sepeda motor itu harus dirawat gitu ya Pak ya? Perlu perawatan selain baterai untuk listrikannya, terus mengenai bahan bakarnya, dan juga mengenai kebersihan juga. Dalam kebersihan itu kamu tahu sendiri kan, kita jalan kalau arahnya ke selatan ya, iya Pak, jalan lumpur ya itu juga membahayakan jika apalagi kalau sepeda motor kalian bentuknya yang bukan yang matic. Kalau matic itu kan pakai filbert, tapi kalau yang masih bentuk pakai rantai, ya itu bahaya juga. Misalkan ada motornya kayak siapa Pak? Ada motor yang pakai rantai itu yang sering digunakan adalah contohnya adalah punya Pak David Dixon itu, nah itu kan perlu juga perawatan. Kalau misalkan setelah digunakan ke arah selatan kembali lagi nggak dibersihkan, rantai penuh dengan lumpur Ya Pak. lama-lama kan karat, jadi aus itu. Gitu ya Pak ya. Kebersihan juga penting itu sudah motor, khususnya untuk yang bentuk ya sudah motor yang rantai. Apalagi juga rodanya juga kan, roda kalau misalkan penuh, intinya kembali lagi bahwasanya sepeda motor perawatan dikembalikan lagi ke kita. Kalau nggak bersih ya sudah kelihatan. Kalau untuk masalah mengenai bisa jalan kencang tidak, itu beda lagi ya. Pak, kalau kan masalah sepeda motor kan TBSM ya Pak ya. Kalau biasanya anak-anak setelah lulus itu bisa jadi apa Pak kalau dari jurusan TBSM sendiri gitu? Oke. TBSM di SMKN Karanggeneng ini masih satu kali mengeluar angkatan, jadi masih yang sudah lulus itu baru satu angkatan. Jadi baru-baru aja gitu ya Pak ya. Nah, cuman kalau saya melihat lagi atau bisa mendeteksi lagi mengenai kurikulum yang diberikan kepada kita oleh menteri tersebut, sebenarnya kalau lulusan TBSM itu arahnya itu bisa menjadi teknisi atau mekanik. Teknisi atau mekanik di bengkel-bengkel semi atau bengkel umum. Atau mungkin kalau misalkan dia punya modal, itu bisa buka usaha sendiri. Contohnya buka bengkelnya itu bisa servis, bisa spare part, atau mungkin juga bisa aksesoris sepeda motor. Kan kadang-kala kalau kalian tuh apalagi anak-anak remaja sekarang suka kan sepeda motor modif. Iya Pak, suka. Itu bisa jadikan peluang. Tapi ingat bahwasanya TBSM itu kalian harus pandai-pandai melihat peluangnya. Selain itu ada usaha yang agak lebih simpel sebenarnya kalau TBSM. Kalau misalkan kalian itu di daerah yang saya tadi bilang, kalau punya stand di pinggir jalan, kamu buat modal cukup ya paling sekitar 1 juta lah. Itu paling tidak bisa digunakan sampai pokoknya alatnya itu beli alat seharga nominal 1 juta, perawatannya bagus, bisa sampai 2 atau 3 tahun, cuci motor. Nah, itu kan juga peluang. Asumsi kita targetkan dalam 1 hari itu ada 5. Sudah motor berapa kalau kamu cuci? Pernah enggak? Ya, biasanya paling 15.000 Pak, sekitaran segitu. Iya Pak ya. Modal 1 juta cuman bisa berkelanjut sampai lama. Itu adalah satu Jadi modal sedikit. Ya. Kayak kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu bisa membuka usaha ya Pak, meskipun dia belum lulus gitu bisa. Yang simpel adalah yang cuci motor itu. Iya Pak ya. Kan? Apalagi sekarang musim hujan. Iya Pak ya, hujannya Allah mengguyur kita. Mengguyur kita semua. Betul. Tapi hujan itu adalah nikmat. Nikmat. Bahwasanya kalau misalkan nggak ada hujan, panas terus ya susah. Iya Pak. Air kekeringan itu. Jadi kerupuk kita kan Pak nanti. Mengembang. Ya betul. Intinya kita bersyukur. Betul. Ya, betul Pak. Jadi itu pokoknya Pak ya, TBSM intinya banyak peluang lah. Kalau arahnya misalkan kalian masuk ke TBSM banyak peluang untuk salah satunya langsung kerja bisa. Ya ke teknisi, kedua buka usaha sendiri yang tadi saya bilang, cuci motor atau buka bengkel sendiri. Yang terakhir ini bisa juga SMK diarahkan lagi ke kuliah. Salah satu angkatan 2019-2020 yang kemarin lulus itu ada satu anak yang meneruskan perkuliahan. Maksudnya meneruskan perkuliahan itu dia dapat yang namanya SNMPTN. Jadi
bukan hanya TBSM sih, semua SMK juga bisa, maksudnya semua jurusan SMK bisa. Bahwasanya ada peluang untuk saya sendiri bisa, kerja juga bisa. Yang terakhir, jadi jenjang tidak berhenti di SMK, bisa lanjutkan lagi. Kalau siswanya tuh pengen lanjut kuliah itu bisa masuk apa sih Pak? Kalau ke jenjang lebih tinggi gitu, kayak jurusan TBSM gitu. Oke, kalau misalkan anak TBSM itu mau meneruskan, saran saya sih lebih bagus linear. Maksudnya linear itu dulu di SMK ambil apa jurusannya ya disesuaikan. Tapi tidak menutup kemungkinan pada waktu dia masuk ke SMK ini masuk jurusan TBSM karena ikut sama teman-temannya, setelah lulus disuruh orang tuanya kuliah, hobinya ada di TBSM, tapi hobinya arahnya adalah ke multimedia bisa, tergantung. Tapi saran saya sebagai salah satu pemegang TBSM ini linear aja. Kalau kalian mau jurusan kuliah, meneruskan ambil jurusannya sesuai dengan SMK kamu apa, karena nanti akan mempercepat kalian proses penerimaan teorinya. Karena dulu saya juga, ini pengalaman pribadi ya. Iya Kak. Saya dulu itu kuliah di Aliyah. Waktu itu saya kuliah, lulus dari Aliyah, disuruh orang tua kuliah, saya tidak mau. Akhirnya saya diajak sama kakak di daerah Sidoarjo, libur 1 tahun saya nggak sekolah, nggak apa. Karena ada motivasi dari kakak, akhirnya saya kuliah. Ikut yang namanya dulu itu udah tahu kalau sekarang, dulu namanya SPMB umum. SPMB umum itu tes bersama seluruh wilayah Indonesia. Pokoknya ambil jurusan, guys. Karena jurusan yang saya ambil itu saya tidak tahu, oke saya ikuti aja karena dasar saya adalah dari Aliyah jurusan IPA. Masuk ambil 2 jurusan, 1 ITS matematika, 2 adalah pendidikan teknik mesin Indonesia. Nah, aku terima pendidikan teknik mesin. Masuk kuliah pertama saya bingung. Ini kuliah apa ya? Iya. Basic pun itu ya ada pelajaran yang adaptif contohnya bahasa Indonesia, matematika ada. Tapi ada juga yang ke kejuruan. Ini pelajaran apa? Sudah motor ya bisa. Tapi saya dulu memang nggak begitu hobi sudah motor atau arahnya ke otomotif enggak suka. Ya saya ikuti aja kan. Iya Mbak ya. Dengan kebiasaan, dengan kepaksaan saya untuk mengikuti perkuliahan tersebut, akhirnya ya saat ini seperti itu. Pak, ngomong tadi kan kata Pak Anam kan baru sebentar ngajar di sini, berapa tahun tadi? Kurang lebih 2 tahun 8 bulan. Mungkin lama Pak David dulu. Oh iya, sorry Pak David. Gitu Pak David ya? Iya. Tapi kalau mudanya muda saya ya daripada Pak David. Iya. Oh iya. Pak Anam buatan loh ya. Aku sampai gugup Pak lihat sampai. Alhamdulillah. Saya punya yang 2 loh ya. Waduh. 1. Ya. Pak, itu kan gimana sih awal mulanya Pak Anam bisa kesini? Oke. Nah ini menarik sekali nih. Iya. Dulu itu saya tidak berkeinginan menjadi guru, itu tidak berkeinginan karena saya punya impian, cita-cita itu agak tinggi. Jadi saya lulus itu paling tidak saya dalam beberapa tahun planning saya itu harus ada rumah, ada mobil, punya anak segini ya. Tetap istri 1 Iya ya. Kak. Iya. Karena memang kalau istri 2 itu repot nanti. Repot. Itu menurut orang-orang yang berpengalaman. Nah, saya lulus kuliah itu tahun 2021, lulus kuliah itu tahun 2012. Waktu itu sebelum lulus saya sudah bekerja. Saya bekerja di bidang industri pun itu arahnya ke marketing, jadi jualan. Nah, lah kaya delalah. Nah, sesuai. Saya kuliah di pendidikan teknik mesin, pekerjaan saya adalah jual mobil. Waktu dulu itu tahun 2011 itu sudah saya bekerja di dealer. Sekarang itu namanya UMC. Walaupun dulu juga UMC, sekarang UMC itu menjual mengenai sudah mobil merek Suzuki. Setelah itu tahun 2012 lulus, di bulan Februari itu saya masih di Suzuki. Akhirnya di tahun 2013 saya pindah ke merek ke Toyota. Toyota itu di bawah naungan PT Astra Nasional tahun 2013 sampai 2018. 2018 itu di bulan Oktober saya baru masuk di SMK sini. Pengalaman saya di otomotif itu juga saya aplikasikan di dunia pendidikan ini.
waktu saya mau masuk di sini itu sebenarnya arahnya adalah tidak mau saya jadi guru, pokoknya target saya itu harus selesaikan semua baru saya ya Lala tidak tahu karena mungkin perjalanan kehidupan itu pilihan pengen kesini atau kesini, akhirnya saya masuk ke sini lah. Masuk ke SMK ini sebenarnya karena waktu itu mudah cari lowongan guru, apalagi guru produktif, sangat mudah sekali. Beda kalau kamu guru matematika, bahasa Indonesia. Kalau produktif, entah itu kamu jurusan BDP, entah itu arahmu jurusan ke akuntansi, entah ke multimedia, itu sekarang saya lihat itu mudah untuk mencari pekerjaan sebagai guru pendidik itu mudah, apalagi di sekolah saat ini kan banyak. Nah itu saya kasarannya kayak diuber. Jadi saya masuk di SMK sini itu pesan titip sama teman-teman waktu kuliah itu, ada enggak lowongan guru? Karena memang saya disuruh pulang. Saya kerja itu waktu 2012 sampai 2018 itu di Surabaya. Jadi kadang pulang ke Lamongan, keluarga di Lamongan. Akhirnya lelah sendiri, pilihan target ya tidak sampai 100% terpenuhi, ya kurang lebih 50, ya sudah wis kembali ke. Akhirnya saya minta tolong sama teman-teman angkatan waktu itu 2007 kuliah di Unisa itu, minta tolong ada enggak lowongan guru saya produktif. Oh ada. Akhirnya telepon sama Pak Fatih. Waktu telepon Pak Fatih pun saya masih bekerja di Auto 2000. Jadi kayak kasaran double terus saya. Karena enggak tahu pada waktu itu di sini ternyata kekurangan guru, khususnya guru produktif untuk yang TK sampai TPS. Nah, sesuai dengan mungkin kalau bisa saya bilang itu apa ya? Bahasanya itu kalau dibilang itu connecting the dot. Connecting the dot itu jadi saya kembali lagi basic saya. Oh, basic saya itu jadi pendidikan teknik mesin. Kamu harus kembali lagi ke pengajaranmu, pendidik. Tuber sama Pak Fatih kurang lebih hampir 1 bulan. Ya udahlah, akhirnya saya kembali ke sini. Nah, itu pengalaman saya ya sedikit lah waktu saya di industri sama saya sekarang gitu. Beda. Tapi paling tidak itu kalian besok juga harus seperti itu. Harus cari pengalaman biar tahu gimana ketika kalian nanti proses kehidupan. Oke. Pak, mungkin ini ada anak TBSM yang nonton. Kesan dari Bapak untuk anak TBSM itu apa, Pak? Ada 2 berarti nih ya? Ada yang siswa yang mau ambil jurusan sama yang satunya keluar. Maksudnya sudah lulus di SMK yang jurusannya TBSM. Ya, gitu, Pak. Semua. Oke. Gini nak, kalau misalnya kalian mau jurusan ke TBSM, intinya satu. Semuanya aja, bukan hanya ke jurusan TBSM. Untuk yang namanya keahlian itu bisa dipelajari sampai waktumu sampai habis pun bisa dipelajari yang namanya keahlian, pengetahuan. Sehingga bisa dipelajari kok apa? Sikap, iya Pak ya, betul ya Pak. Nah, sikap itu penting. Jadi gini, maksud saya bilang sikap itu sudah ikuti aturan yang ada di sekolah. Waktu masuk sekolah disiplin ya disiplin. Maksudnya jamnya jam 7 ya jam 7 masuk, berarti kan udah disiplin. Waktu di dalam ruangan juga mengikuti aturan di dalam ruangan. Intinya kalau kalian mau masuk ke TBSM, salah satunya saya pesan satu disiplin aja. Maksudnya disiplin itu ya tepat waktu, jangan sampai bolosan ya. Kalau ada bolos tetap nanti ada infonya. Terus juga kalau untuk yang lulus, kalau yang lulus itu karena masanya akan meningkat lagi dari SMK, nanti kuliah ataupun bekerja ataupun nanti berkehidupan di masyarakat, intinya satu, kalian adalah penerus bangsa. Awak dewe itu tua Julkas, maksudnya bukan kamu penerusnya yang lulus ya, yang akan lulus di tahun ini. Kamu adalah penerus bangsa. Ingat, berbuat baiklah kepada semua orang, jangan sampai menyakiti. Kedua, kalau kalian misalkan bekerja di usaha ataupun kamu bekerja di suatu perusahaan, jangan lupa kedisiplinan itu penting. Sama tadi yang masuk butuh disiplin, karena kedisiplinan itu bukan bisa kamu belajar di ruang kelas, tidak bisa, ataupun dari jati dirimu tidak bisa. Itu adalah kemauan pengen belajar atau tidak. Jadi
attitude itu lebih penting ya Pak ya. Kalau keahlian kan nanti bisa dikejar, dipelajari gitu ya Pak ya. Betul. Ya, itu semua perbincangan kita dengan Pak Anam ya masalah TBSM. Jadi kalau kalian pengen masuk ke TBSM, silakan, kan seru nanti pelajaran, bisa melajari sepeda motor langsung sama Pak Anam Betul. ya, gitu. Ya, untuk Mbak Mimin, gimana Mbak Mimin? Aduh, gimana ya? Gimana Mbak Mimin? Ya, untuk kalian nih, aku ingetin lagi yang belum subscribe, cepetan subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng kalian dan nantikan video terbaru dari kami. SMK itu juga punya, selain punya YouTube, SMK itu juga punya IG, yaitu cari ya, pastinya kalian punya IG semua, cari smk.nusa dan juga TikTok, pastinya penggemar TikTok semua ya Mbak Mimin ya. Pasti. Ya, ada TikToknya apa Mbak Mimin? TikToknya SMK Nusa. Terima kasih ya Pak Anam ya sudah Sama-sama, menyempatkan Mbak waktu Devi, Mbak untuk Mimin. datang ke sini ya. Ya bagi kalian, apa Mbak Mimin harus apa dulu ini? Jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube. YouTube dan share ke teman-teman kalian juga ya. Ya itu tadi dari kami, saya Devi dan Saya Mimi. bye. Bye.